Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita berjumpa dan berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini, dan akan kita lanjutkan materi kajian dan pembahasan kita, masih meneruskan pembahasan adab dan akhlak bagi para penuntut ilmu syar'i. Dan kita masih melanjutkan poin-poin yang ada di bab yang kelima. Kita masih membahas dan melanjutkan adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan telah kita lewati 3 poin yang pertama, atau telah masuk ke poin yang ketiga ya, terakhir telah kita bahas poin yang ketiga. Iya, sedikit kita mengulangi poin yang ketiga. Ini di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Poin yang ketiga, berusaha mengikuti dan meneladani para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara dalil yang dibawakan oleh penulis adalah hadis yang sangat masyhur dari sahabat Irbad bin Sariyah yang menuturkan dan menceritakan tentang wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan tentang pentingnya berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, terutama 4 sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali bin Abi Thalib, serta sahabat yang lainnya. Alaikum bisunnati sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, di mana sebelum beliau memerintahkan untuk berpegang teguh terhadap sunnah, beliau menyebutkan bahwa akan ada penyakit umat di akhir zaman, yaitu ikhtilaf katsir. Fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, penyakit ini obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Ini mengikuti manhajnya para sahabat di dalam berkeyakinan, berakidah, di dalam beribadah ataupun bermuamalah. Dan di sini juga disebutkan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Jadi mereka adalah orang-orang yang paling mendalam ilmunya. Bahkan kita dapati apabila mereka berijtihad terhadap sesuatu, kemudian mereka mendapati ijtihad tersebut tidak sesuai dan tidak cocok dengan sunnah, mereka tidak malu untuk meninggalkannya. Mereka tidak malu-malu untuk meninggalkan ijtihadnya.
Dan itu banyak kasusnya, kejadiannya di antara para sahabat yang berijtihad. Satu contoh saja dalam masalah tayammum. Ya, dalam masalah tayammum ada berapa sahabat di sana yang berijtihad. Ya. Di antaranya apa yang diceritakan di dalam sebuah hadis dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Imran, ataupun ada sahabat yang lainnya. Yang di sana ketika mereka mendapati diri mereka dalam keadaan junub dan mereka tidak mendapati air. Mereka tidak mendapati air. Awalnya mereka memahami bahwa tayammum tersebut hanya sebagai pengganti dari wudu, hadas kecil. Nah, ini masalah yang mereka dapati, mereka hadas besar, junub. Dan mereka menurut pemahaman mereka bahwasanya tidak bisa mandi junub itu enggak dapat air diganti dengan tayammum. Akhirnya apa? Ada di antara mereka tamarrukhtu, ya, fi sa'id. Sehingga aku pun guling-guling di tanah. Coba bayangkan, ini ijtihadnya. Guling-guling dia di tanah. Kenapa? Karena yang namanya al-ghuslu bil janabah, mandi janabah, itu kan meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak dapat air dalam keadaan junub, berarti debu yang diratakan ke seluruh tubuh. Guling-guling dia. Ya. Kama tamarrukhud dabbah, sebagaimana dabbah itu atau hewan darat itu guling-guling di tanah tersebut. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, sepulangnya mereka bertemu Rasulullah, dia ceritakan hal tersebut. Kata beliau, ya bukan seperti itu, tapi cukup bagimu untuk ya, menepuk kedua tanganmu di atas sa'id, kemudian usap wajahmu dan kedua telapak tanganmu, selesai. Setelah itu baru tahu ternyata ijtihad dia tersebut keliru. Ya, kalau sudah ketahuan ijtihad keliru, nggak cocok dengan sunnah, ya tinggalkan. Nggak ada sahabat itu tetap ngotot, nggak, ini ijtihad saya. Nggak bisa, kan begitu ya? Karena sesungguhnya ijtihad itu ya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW. Baik, demikian para jemaah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para sahabat. Lalu bagaimana yang mereka bukan sahabat, bukan tabi'in dan bukan atba'ut tabi'in? Orang-orang setelah 3 generasi tersebut, ya jelas ijtihad mereka memungkinkan benar dan memungkinkan juga salah. Ya, jika kalau sudah ketahuan salahnya dan jelas di sana ada sunnah yang lebih benar untuk kita ikuti, ada jelas hadis yang sahih, maka kita tetap ya harus lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah juga mengatakan, jadilah salafi sejati dengan cara mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh. Itu sudah jelaskan makna salaf, tidak perlu kita ulangi lagi. Jadi jadilah salafi sejati dengan cara mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam semua masalah agama, mulai dari masalah tauhid, ibadah dan lain sebagainya. Tetap konsisten untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merealisasikannya dalam kehidupanmu dan jauhilah perdebatan. Jauhilah perdebatan, terutama perdebatan di dunia maya ataupun di dunia nyata, gitu ya. Terkadang hebat berdebat di dunia nyata, hebat berdebat di dunia maya, ketika di dunia nyata nggak bisa ngapa-ngapain, begitu ya. Jangan mempelajari ilmu kalam ataupun filsafat serta segala hal yang mendatangkan dosa. Jadi jauhi ilmu kalam kecuali memang di sana sangat diperlukan atau dibutuhkan. Karena sebagian para ulama khususnya dalam membahas fikih, kadang ta'rifat, definisi-definisi itu ya menggunakan ataupun memakai istilah atau ilmu kalam. Tapi itu pun hanya sebatas untuk memberikan ta'rif saja. Sebatas untuk memperjelas. Adapun kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun memperdalamnya, mempelajari secara mendalam, maka ini tidak perlu, jauhi. Ataupun menjauhi segala hal yang bisa mendatangkan dosa dan jagalah dirimu dari hal-hal yang akan menghalangimu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi, ya ini sudah kita jelaskan ya, dia juga berkata telah sahih dari Imam Ad-Darqutni yang wafat tahun 385 Hijriah rahimahullah bahwa beliau berkata, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Aku Imam Az-Zahabi katakan, padahal beliau
belum pernah belajar ilmu kalam dan perdebatan, serta belum pernah mendalaminya. Akan tetapi beliau adalah seorang salafi. Ini seorang yang mengikuti manhaj salafus saleh, yakni Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau serta para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kata Imam Adz-Dzahabi, amanah bagian dari agama. Ketelitian termasuk bagian dari kepandaian. Jadi di dalam beragama itu harus teliti. Jangan asal-asalan, jangan cuma ikut-ikutan. Kemarin sudah kita bahas hadis yang menjelaskan tentang sebagian kisah ketika seorang dimasukkan ke dalam kubur. Yang hadir di malam Ahad kemarin, bagaimana seorang yang kafir atau yang semisalnya ketika ditanya tentang Nabi, apa kata dia? Sami'tun nas yaquluna qaulan faqultu kama qalu. Itu jawabnya. Aku mendengar orang-orang mengatakan dia Muhammad, ya aku ikut-ikut juga mengatakan seperti itu. Nah, inilah jawabannya kepada malaikat tersebut. Ya, kan gitu ya. Kamu kenal orang ini. Apa yang kamu persaksikan tentang orang ini? Ya, apa komentarmu tentang orang ini? Ya, aku dengar orang-orang mengatakan dia itu Muhammad utusan Allah, ya aku juga seperti itu ngomongnya. Enggak mantap jawabnya. Beda dengan orang yang pertama. Ketika ditanya Muhammad, asyhadu annahu Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mantap jawabannya. Tidak seperti orang yang berikutnya. Aku mendengar orang-orang berkata demikian, ya aku ikut-ikutan juga. Jadi jangan beragama itu cuma sebatas ikut-ikutan, akan tetapi meneliti, mempelajari. Itulah dia namanya kecerdasan, itulah dia kepandaian. Jadi teliti di dalam masalah agama. Nah, demikian. Adapun orang yang hafidh menguasai Al-Qur'an dan hadis, hendaknya ia adalah orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang menguasai Al-Qur'an, menguasai hadis-hadis Rasulullah, maka mereka hendaknya adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang pandai menguasai ilmu nahwu. Kalau tidak nanti seperti pengalaman anak gitu ya. Sudah tahu ceritanya ya. Ya, dibodoh-bodohi sama guru ngaji sendiri. Tahu enggak kamu kenapa kulla itu? Kamu tadi baca kulla bid'atin dolalah. Enggak tahu kenapa. Ya, kulla itu tidak menunjukkan keseluruhan. Sebagian saja bid'ah itu yang menyimpang, yang sesat. Sebagian lagi hasanah. Tapi kalau kamu sebut tadi kullu bid'ah, nah itu baru. Kullu nafsin dha'iqatul maut kata dia. Jadi semua yang bernyawa itu mati. Semua. Tapi kalau kamu tadi mengatakan wa kullu bid'atin dolalah. Jadi enggak semua bid'ah itu. Jadi salah tadi kamu mengatakan bid'ah itu semua sesat. Iya ya, enggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, jadi setelah mempelajari nahwu, setelah mempelajari bahasa Arab, barulah di situ kita bisa memahami ya apa itu makna kullu secara asalnya. Adapun masalah kulla, kulli itu tergantung amil sebelumnya, kan begitu ya. Apakah amilnya menasobkan, apakah memajrurkan, apa dia tetap marfu, ya kan, ataukah dia nanti bisa ini seterusnya. Ya, tetap maknanya sama, kullu menunjukkan keseluruhan. Ya, itu hanya masalah cara bacanya saja begitu ya. Baik. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang yang amanah bagian dari agama tadi ya, ketelitian termasuk bagian dari kepandaian. Adapun orang yang menguasai Al-Qur'an dan hadis, hendaknya dia seorang yang bertakwa, pandai menguasai ilmu nahwu, bahasa Arab, bersih hatinya, kemudian memiliki sifat pemalu, dan seorang yang salafi, yaitu mengikuti manhaj salaf. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dialah para salafiyun. Mereka lah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah rahimahullah. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Ahlus sunnah adalah umat Islam yang bersih. Ya, ahlus sunnah adalah umat Islam yang bersih dan sebaik-baik manusia bagi manusia yang lainnya. Itu adalah manusia yang berada di atas manhaj sunnah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Maka tetaplah berpegang kepada manhaj salaf. Ikutilah jalan ini, karena inilah satu-satunya jalan yang selamat. Ya, jadi apabila kita mengetahui itu adalah jalan selamat, ya ini jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, namun tidak menunjukkan bahwasanya kita memastikan diri kita adalah orang yang ya mentazkiyah diri gitu ya. Kalau gitu saya juga selamat, kan begitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ujub. Akan tapi jelas jalan tersebut adalah jalan yang selamat. Adapun kita, ini tergantung usaha masing-masing.
Apakah memang benar-benar menempuh jalan itu ataukah cuma sebatas mengklaim saja? Karena setiap orang bisa mengklaim bahwasanya dirinya di atas manhaj sunnah, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan hampir rata-rata saat ini kita dapati semua rata-rata mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian yang agak nyeleneh-nyeleneh mengatakan kami juga ngikut manhaj salaf kan gitu ya. Tapi mencela orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, mencelanya dengan talaf. Disuruh tasrif saja salah-salah. Ya, talafa yutlifu. Loh, dari mana jalannya? Harusnya atlafa yutlifu. Jadi talafa yutlifu. Padahal aslinya ala wazni fa'ila. Ya, talifa yatlafu, talafan. Harusnya murojaah dulu deh sebelum ditayang kan begitu ya. Apa dulu yang saya sampaikan? Kan begitu memang. Seorang ahlul ilmu kan seperti itu, penuntut ilmu itu harus sering-sering murojaah, ya, mengulang-ulang ilmu tersebut karena ilmu itu cepat hilangnya. Ilmu agama itu cepat lepasnya. Ada banyak faktor yang membuat dia itu cepat lepas dari kita. Belum lagi faktor maksiat, malas, kan gitu ya, mengulang-ulang yang murojaahnya saja. Seorang yang mungkin sudah menjaga ketakwaan tapi dia malas mengulang-ulang ini saja bisa lepas itu. Ya, seperti penuturan Imam Asy-Syafi'i ketika minta nasihat kepada gurunya Waqi. Kenapa? Karena terganggu hafalannya. Apa kata gurunya Waqi? Ya, tarkul maksiyah, tinggalkan maksiat. Padahal sejauh yang saya ketahui, Imam Syafi'i waktu itu mengadu kepada gurunya Waqi, bukan lupa seperti kita, lupa ayatnya begitu, bukan, cuma tersendat saja. Tersendat dikit. Ketika baca itu kurang lancar dikit. Itu sudah mengganggu Imam Syafi'i. Kalau kita lupanya satu surat mungkin. Ya, tahu surat ini? Tahu. Coba bacakan. Lupa. Tahu nama suratnya saja. Bayangkan sampai setingkat sekelas ulama yang seperti itu terganggu dengan maksiat. Belum lagi malas murojaahnya, kan begitu. Iya. Jadi seperti itu penting ya. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi Ahlus Sunnah adalah umat Islam yang bersih, yang sebaik-baik manusia bagi manusia yang lainnya. Maka tetaplah berpegang kepada manhaj salaf, ikutilah jalan ini karena inilah satu-satunya jalan yang selamat. Adapun jalan yang lain akan mencerai-beraikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, yakni jalanku yang mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uh, dan maka ikutilah, maka hendaknya kalian ittiba kepada jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti sabil-sabil yang lain. Subul itu jamak sabil, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Kalau mengikuti jalan yang lain, apa akibatnya? Fatafarraqu bikum an sabilih. Ini akan menyebabkan kalian akan bercerai-berai dari jalan yang satu tadi. Jadi jalan yang selamat, jalan yang benar itu cuma satu, bukan banyak. Ya, jangan terperdaya dengan istilah banyak jalan menuju Roma. Ya, ketika Anda ingin ke terminal kan banyak jalan menuju terminal. Ya, kita katakan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Cuma di jalan kebenaran tersebut yang satu tadi ada banyak pilihan amal, ya atau tidak? Iya, ada seorang yang masuk surga karena unggul dari puasanya, tapi puasanya itu di atas manhaj yang benar, bukan puasa yang bid'ah. Lah kan begitu. Ada orang puasa mutih. Apa dia masuk surga gara puasa mutih seperti itu? Ada seorang masuk surga karena salatnya. Ya, bukan salat yang ngaco-ngaco kan begitu ya, bukan salat yang ngada-ngada. Ya, ada seorang masuk surga karena menuntut ilmunya. Ada seorang yang masuk surga karena jihadnya, ada yang karena sedekahnya. Berbeda-beda keutamaan satu dan yang lainnya. Ada yang dia unggul dalam masalah ini, tapi tidak unggul dalam masalah yang lain. Akan tetapi amal-amal tersebut di atas manhaj yang satu, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah cara mengamalkannya. Yang terpenuhi syarat-syarat amalnya, kan begitu ya? Terpenuhi syarat-syarat amalnya. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas bahwasanya jalan kebenaran itu satu, enggak berbilang, enggak berjumlah. Yang berjumlah itu jalan-jalan yang menyimpang. Itu berjumlah. Ya, artinya jangan terpengaruh dengan bagaimana dengan amal yang banyak ya. Amal yang banyak itu memang banyak di dalam Islam, pilihan amal yang banyak, tapi semuanya itu di atas manhaj yang satu, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita hendak berpuasa, ya berpuasalah di atas sunnah Rasulullah, di atas petunjuk Rasulullah. Ketika kita ingin berjihad, berjihadlah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj yang satu, di atas sirat
yang mustaqim tadi. Semuanya seperti itu. Menuntut ilmu ya menuntut ilmu di atas jalan itu. Semuanya. Nah, itu dia yang dimaksud manhaj, kan begitu ya, metodologi. Ya, ini cara beragama, cara beramalnya bagaimana? Cara beragamanya sesuai dengan ahlus sunnah atau ahlul bidah, itu yang membedakan nantinya. Baik. Kemudian kita langsung ke poin yang keempat. Poin yang keempat, di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yakni menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jadi berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan ini yang menjadi bahasanya PR lah, kan gitu ya, bagi siapa saja yang berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, di atas manhaj salaf, para salafiyun, ya, ada banyak masukan, saran dan kritikan bagi ikhwan-ikhwan semuanya yang berada di atas manhaj yang hak ini, agar lebih memperhatikan perkara akhlak tersebut. Ya, karena Nabi SAW di dalam beberapa nas terkadang memisahkannya. Walaupun itu merupakan satu bagian, kadang beliau memisahkannya. Dinahu wa khuluquhu, seperti itu ya. Dinahu wa khuluquhu. Seperti masalah seorang yang datang ingin melamar ya keluarga kalian. Idza ja'akum au idza khatabakum man tardawnahu man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepada kalian ingin mengkhitbah ya atau meminang kepada kalian orang-orang yang tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Ya, dipisah oleh Nabi SAW supaya lebih terlihat akhlak itu. Kan begitu ya, supaya lebih terlihat ya jelasnya akhlak tersebut. Karena terkadang kalau disebut agama dikira nanti akhlak tidak bagian dari agama, tidak termasuk, kan begitu ya. Padahal termasuk. Ya sama halnya seperti iman dan Islam, supaya jelas saja bahwa Islam itu lebih kepada perkara zahir, iman itu lebih kepada perkara batin. Padahal sebenarnya sama. Kalau disebutkan iman bagian dari Islam, disebutkan Islam bagian dari iman. Rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik, serta menjauhi akhlak dan adab yang jelek serta adab yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling ahsan akhlaknya. Ya, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik pula akhlaknya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau berkata, hiasilah dirimu dengan etika-etika jiwa berupa menjaga kehormatan diri, bersikap santun, penyabar, rendah hati dalam menerima kebenaran. Ini dia ya, akhlak-akhlak dan adab yang mulia bagi seorang penuntut ilmu. Jadi rendah hati di dalam menerima kebenaran, berperilaku tenang dalam bersikap dan berwibawa, jangan gerusa-gerusuk, jangan tergesa-gesa. Ya. Jadi berperilaku tenang dan bersikap serta berwibawa di dalam melaksanakan sesuatu ataupun ya sebuah amalan. Teguh serta tawadhu, juga mampu menanggung beban berat selama belajar. Jadi harus bersabar dan mampu menanggung beban berat selama belajar, dalam proses mempelajari ataupun menuntut ilmu, untuk memperoleh kemuliaan ilmu tadi, serta bersedia tunduk kepada kebenaran. Nah, selanjutnya kata beliau, penuntut ilmu itu harus sabar. Seorang penuntut ilmu itu harus sabar dalam menuntut ilmu. Jika tidak, maka ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi harus bersabar dengan waktu yang cukup lama, cukup panjang, tidak membatasi hanya sekian bulan, kemudian ikut daurah sebulan sudah selesai, sudah tamat. Ya, enggak begitu, kan begitu ya. Ikut kajian ini sudah selesai. Tidak, tapi terus menggali ilmu tersebut. Jadi penuntut ilmu itu harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar ilmu syar'i. Ya, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwahkannya. Jadi sabar dalam menuntut ilmu, sabar di dalam memahami, mendalaminya, sabar di dalam ya mengamalkannya dan mendakwahkannya, serta sabar, dan ini yang terpenting, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian ataupun ejekan manusia. Jadi harus bersabar. Ada betapa banyak ya, berapa banyak kita dapati orang-orang yang menuntut ilmu, mendapatkan hidayah sunnah, kemudian kurang bersabar di dalam menghadapi cobaan ataupun ujian, bahkan mungkin ejekan. Ya, ejekan, diejek talafilah,
ataupun yang lainnya, diejek kambing lah, dan semisalnya. Ya tidak hanya kita, ini kecil sebenarnya ujian seperti itu. Bagi kita itu kecil, bagi seorang ahli sunnah itu tidak seberapa dibandingkan para salafus soleh, para sahabat, apalagi dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gak ada apa-apanya ujian kita. Ya karena manusia di umat ini yang paling berat ujiannya itu Nabi. Dan orang yang semisalnya kata Rasulullah SAW. Asyadun nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan semisal. Ya artinya semisal mereka siapa? Yaitu pewarisnya para nabi. Siapa itu? Para ulama. Ataupun secara umum, ya ini orang-orang yang menempuh jalannya para ulama adalah ahlul ilmi atau ya tulabatul ilmi atau para penuntut ilmu tersebut. Jadi dalam menuntut ilmu itu ya harus bersabar dalam menjalankannya. Itu bersabar dengan cobaan, ujian. Ya seperti kesabaran yang dimiliki oleh para nabi ataupun nabi-nabi yang ulul azmi. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ingat kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau bertemu dengan Namus, dengan Jibril. Ya, kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal beliau ketemu dengan Jibril di Gua Hira dalam keadaan ketakutan, berselimutan mudaththir, muzammil. Ya, datang kepada istrinya yang tercinta Khadijah. Kemudian Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya Khadijah siapa? Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal ini seorang Tanassar. Ya, dia seorang penganut agama Nasrani tapi masih taat kepada ajaran Nasrani yang asli. Sehingga ketika Khadijah datang kepadanya membawa Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada ya Waraqah bin Naufal, ya ammi, ya dia mengatakan waktu ya ammi, isma' min ibni akhik, ya dengarkan dari anak pamanmu ini. Maka Waraqah pada waktu itu kurang lebih mengatakan, ya ceritakan apa yang kamu saksikan, madza tara, apa yang kamu saksikan. Nabi SAW menceritakan tentang pertemuan dia dengan makhluk, yaitu yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Diceritakan. Maka apa kata Waraqah setelah mendengar cerita dari Nabi SAW? Dia mengatakan hadan namus. Namus maksudnya bahasa Ibrani karena dia menguasai bahasa Ibroniyah. Ya, hadan namus alladzi unzila ala Musa alaihissalam. Ini adalah namus yang pernah turun juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Ya laitani fiha jazaan wa ya laitani ya akunu hayyan hina yukhrijukum qaumuka. Ya, hina yukhrijuka qaumuk. Maka kata Waraqah bin Naufal waktu itu, duhai sekiranya aku ini masih muda. Ya, silakan berangkat. Kata Waraqah bin Naufal, duhai sekiranya aku ini masih muda. Ya, duhai sekiranya aku ini masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Dipotong oleh Nabi SAW. Amukhrijayyahum, kata Rasulullah, apakah mereka akan mengusir saya? Ya, coba perhatikan nih, Waraqah paham ini ya. Jadi apa kata dia? Lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiyah. Tidak ada seorang pun sebelummu yang mereka datang membawa seperti apa yang kamu bawa melainkan akan dimusuhi. Ini Waraqah bin Naufal sudah paham dia. Padahal dia hanya berpegang dengan agama Nasrani. Tidak ada seorang pun yang diutus membawa seperti apa yang kamu bawa illa udiyah melainkan akan dimusuhi. Ya, melainkan akan dimusuhi. Sehingga dia berangan-angan, duhai sekiranya aku masih muda, duhai sekiranya aku masih hidup ketika kaum mengusirmu loh. Apa saya akan diusir oleh kaum saya? Tidak ada seorang pun sebelummu yang membawa seperti apa yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi. Ya, melainkan akan dimusuhi. Sehingga dia pun mengatakan, in yudrikni yaumuka ansurka nasrun muazzaron. Jika seandainya hari-hari ketika engkau diusir oleh kaummu itu masih aku dapati, aku akan tolong engkau sampai titik darah penghabisan. Ini kata Waraqah bin Naufal. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la tasubbu Waraqah. Jangan coba-coba kalian cela Waraqah karena aku melihat dia mendapat 1 atau 2 surga. Subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang dahulu mungkin masih berpegang teguh, akan tapi kalau memang benar itu dia akan nyambung dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Tapi kalau yang dia pegangi juga yang sudah banyak menyimpang, ya menyimpang juga. Dia tidak akan membenarkan Islam.
Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus sabar di dalam menghadapi ujian, di dalam berpegang teguh terhadap sunnah. Taib, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya, yang kelima, selalu mengintrospeksi diri. Ya, adab yang berikutnya, berusaha mengintrospeksi diri, selalu mengintrospeksi diri dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Jadi apabila kita sudah mengetahui ada kesalahan kita, ya sudah, tidak perlu giring-giring bola lagi. Sana kemari, kesana kemari, taubat saja sudah, kan begitu ya? Ya sudah, akui. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah terhadap kesalahan yang sudah, ya kita manusiawi, namanya manusia. Nah, manusia itu ya banyak terjatuh kepada kesalahan. Ya, khata disebutkan oleh Nabi dengan sighah mubalaghah. Ya, kullu bani Adam khata, bukan khati, tapi khata, ini sighah mubalaghah. Artinya sering berbuat salah. Ini dimaklumi. Yang tidak dimaklumi ini sudah tahu salah, enggak tobat-tobat. Enggak sadar-sadar, kan begitu ya. Nah, itu juga memainkan kesalahannya itu seperti main bola, supaya gol kan, jadi enggak salah aja. Jangan seperti itu. Jadi berusaha selalu mengintrospeksi diri dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Kenapa? Karena mencari-cari alasan dapat lebih memperkuat seorang berpegang pada kesalahannya. Akhirnya apa? Dia ngotot dengan kesalahannya. Kalau sudah jelas salah ya sudah. Begitu ya? Ya sudah. Nah, itu bukan kehinaan. Yang terhina itu orang-orang yang tidak mau juga mengakui kesalahan dan sudah jelas kesalahannya. Nah, bahkan kesalahan-kesalahan itu berbalik menjadi kebenaran menurut pandangannya. Ini dia, banyak yang kita dapati ketika dinasihati, gitu ya. Ada yang menasihati, padahal ada salahnya, kan begitu ya. Salah dalam masalah ini, salah dalam penyampaian, salah dalam mungkin menyampaikan masalah akidah dan seterusnya. Apalagi penyampaian tersebut di halayak ramai di media sosial yang disaksikan oleh tidak hanya puluhan, bahkan ratusan, bahkan jutaan manusia. Ya, ini lebih ya harus lebih ini lagi, kan begitu ya. Harus lebih untuk islahnya atau perbaikannya itu lebih berat dibandingkan kesalahan itu hanya diketahui oleh satu atau dua orang. Ini kalau sudah sampai tersebar, maka dia harus mengumumkan. Ya, dia harus mengumumkan. Nah, kaum salaf adalah orang yang paling giat dalam mengintrospeksi diri dan mencari kesalahan diri sendiri untuk diperbaiki, baik di waktu pagi maupun di sore hari. Hal itu karena mereka mengetahui pentingnya masalah ini untuk menetapkan urusan dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi justru para salafus saleh mereka berusaha untuk evaluasi dan mengoreksi diri, ya, introspeksi diri sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat membantu penuntut ilmu untuk mengintrospeksi diri. Pertama, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki kita. Ya, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala meluruskan kita, memperbaiki kita. Jadi berdoa, ini merupakan usaha yang paling utama. Kedua, berusaha menghilangkan gangguan dan kesibukan ketika melakukan introspeksi. Jadi hilangkan gangguan dan kesibukan. Tatkala kita melakukan introspeksi diri, hilangkan berbagai macam hal yang bisa mengganggu kita ketika kita sedang mendeteksi, kan begitu ya. Ini apa kira-kira ini ya, kan begitu ya, di sini, nah seterusnya. Ya. Yang ketiga, menerima nasihat yang benar. Nasihat pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika ada seorang yang menasihati kita, pada dasarnya itu adalah nasihat yang datang dari Allah. Ya, ad-dinu nasihat. Agama ini adalah memang nasihat. Jadi apabila ada seorang yang memberikan nasihat, itu bukan semata-mata dari orang tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya menjadikan dia sebagai wasilah. Sampainya nasihat tersebut kepada diri kita melalui orang tersebut, melalui teman kita, melalui orang tua kita, ataupun melalui adik kita, mungkin melalui orang yang mungkin kita anggap dia, bahkan mungkin dari orang yang memusuhi kita, bisa jadi itu nasihat sampai kepada kita. Ya, bisa jadi nasihat itu sampai kepada kita. Baik. Nah, keempat, meminta nasihat dari ulama dan orang saleh. Dan masih banyak lagi cara yang lain. Ini mendatangi orang-orang saleh ataupun guru-guru kita seperti Imam Syafi'i, mendatangi gurunya Waqi, meminta nasihat kepada dia. Ya, kenapa? Karena terganggunya hafalannya,
maka gurunya mengatakan hendaknya engkau meninggalkan maksiat. Ya, karena sungguhnya al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi cara yang lain kata beliau, tapi beliau mencukupkan di sini, penulis mencukupkan 4 hal yang bisa membantu seorang penuntut ilmu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah taala secara lahir dan batin dengan senantiasa menjaga syariat dan syiar Islam, menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwahkannya, serta menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu, akhlak dan amal. Jadi berusaha memberikan petunjuk kepada manusia dengan ilmu, ya, dengan basirah, dengan akhlak dan amal. Juga bersikap dewasa dan jantan, namun penuh toleransi dan akhlak mulia. Artinya jangan ketika menyampaikan itu jangan takut-takut kan gitu ya. Jangan takut-takut. Takut. Tidak perlu, cuma di sini harus tetap dengan ilmu, akhlak dan amal. Ya, jadi kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran tersebut, hanya saja harus di atas ilmu, penuh dengan toleransi dan akhlak yang mulia. Inti dari semua itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijriah, rahimahullah, beliau mengatakan, inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Khasyatullah, ini inti ilmu. Apabila seorang penuntut ilmu memiliki rasa khasyah, ya, memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan inti dari ilmu. Makanya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi ahli ilmu sebenarnya orang-orang yang punya khasyah, rasa takut kepada Allah di antara hambanya itu orang-orang yang punya ilmu. Jadi inti ilmu itu adalah khasyatullah. Ya, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu seharusnya semakin bertambah rasa takutnya. Bukan semakin kuat hilahnya, bukan semakin kuat kaidnya. Jadi semakin kuat makarnya, tipu dayanya untuk ngakal-ngakali agama. Yang sudah tahu dia kan, oh ternyata begini. Kemudian diputar-putar. Ini kayak Yahudi namanya. Tahu tapi kan begitu ya, pintar memutarbalikkan. Nah, karena memang Yahudi ataupun dari kalangan Bani Israel, ya, itu memang dikenal orang-orang yang cerdas mereka. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, khasyatullah adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Ya, jadi khasyatullah, rasa takut kepada Allah itu harus dibangun di atas ilmu. Apabila ada seorang mengatakan, oh saya takut kepada Allah, tapi didasari oleh kejahilan, ya, maka yang ada hanyalah penyimpangan. Ya, yang ada hanyalah penyimpangan. Ini mudah menyimpang. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak memiliki ilmu di atas kejahilan. Ini bahaya. Kenapa? Karena apabila dia melewati satu tempat, kan begitu ya, kemudian sepi, naik bulu anunya kan gitu ya. Dia akan, "Mbah, bang lewat ya, Mbah." Padahal dia ya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kau tanya, kamu takut sama Allah enggak? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa berbuat demikian? Ya, kejahilan itu tadi. Jadi harus didasari ilmu. Khasyatullah itu akan benar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau didasari ilmu. Setelah ada ilmu barulah di situ munculnya pengagungan. Ya, pengagungan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar atau syariat-syariat Allah, maka pengagungan tersebut itu muncul dari ketakwaan hati. Jadi rasa khasyah tersebut yang dibangun di atas ilmu, karena ilmu itu kan tempat pertamanya adalah hati manusia. Nah, ini akan menimbulkan ta'zim syair Allah, mengagungkan syiar-syiar. Bukan hanya mengagungkan syiar melalui perayaan-perayaan itu ya. Nah, ini namanya di atas kebodohan. Ini mau mengagungkan syiar Allah, ya, akan tetapi di atas kejahilan. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas dengan perayaan, kumpul bareng-bareng, makan bareng, wah kita mengagungkan syiar Allah. Bukan begitu. Ya, mengagungkan syiar Allah itu yang mengagungkan syariatnya, menjalankan perintahnya, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaganya, mempelajarinya, itu namanya ta'dzimu sya'airillah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir ya. Sudah masuk waktu Isya?
Belum ya, sedikit lagi. Masih bisa kita sambung ini karena cukup panjang di sini beliau menjabarkan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Yang ketujuh, hiasilah dirimu dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yaitu muraqabatullah. Ya, memang tahapan sampai kepada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dia harus punya modal khosyah, rasa takut sama Allah. Dan rasa takut ini, khosyatullah ini tidak akan sempurna kecuali didasari oleh ilmu dulu. Ya, makanya banyak di antara para ulama, banyak sekali di antara penuntut ilmu dia tidak tahu sebenarnya manfaat ilmu ini kan banyak kan begitu ya, tapi awalnya dia tidak tahu. Akan tetapi secara bertahap, sedikit demi sedikit dia mempelajari ilmu, lama-lama dia tahu apa manfaat ilmu itu sebenarnya. Awalnya cuma ya pokoknya semangat aja lah dulu kan begitu ya, pelajari, nanti insya Allah lama-lama dia akan tahu bagaimana sebenarnya manfaat dari ilmu tersebut. Di antaranya akan memunculkan rasa khosyah, ya, rasa takut kepada Allah. Setelah seorang memiliki rasa takut kepada Allah di atas ilmu tadi, nah disitulah muncul rasa diawasi. Itulah yang akan memunculkan rasa diawasi tadi di atas ilmunya tadi dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Berjalanlah kepada Rabbmu dengan penuh rasa takut dan harap, karena keduanya bagi seorang muslim bagaikan dua sayap burung. Ya, ada rasa takut, ada rasa harap, itu bercampur aduk dalam diri seorang muslim. Bahkan para nabi aja begitu. Innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Itu dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Ya, itu juga ada dalam kitab Ushul Salasah itu insyaallah. Mungkin ya, dari kitab Ushul Salasah. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka, ya ini para nabi ini yang dimaksud pertama sekali, adalah orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Dan apabila mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, mereka dalam keadaan roghaba, dalam keadaan berharap, dan rohaba, dalam keadaan takut. Ada rasa harap, ada cemas. Itu dia seperti itu. Ini merupakan ruhnya ibadah. Ruh kejiwaan seorang muslim itu ketika dia melaksanakan sholat misalnya, apa yang dia harapkan? Apa yang diharapkan ketika seorang itu mengerjakan sholat? Dia berharap agar sholat itu diterima. Kemudian apa yang menyebabkan dia khawatir? Iya, khawatir nggak diterima karena mungkin ada kesalahannya, kan begitu ya, ada kelupaannya, kealpaannya, sifat-sifat manusiawi itu yang dia khawatir, yang mengakibatkan amal sholat tadi ditolak, tapi dia berharap itu diterima. Dan dia sudah memaksimalkannya. Adanya rasa harap cemas ini sehingga tidak menjadikan dia seorang yang ujub. Karena kalau tidak ada rasa cemas, berharap saja. Ini kebanyakan orang-orang awam itu hanya condong kepada rasa harap, tapi cemasnya nggak ada. Jadi setiap dikatakan satu, insya Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Tapi dia buat maksiat, semoga Allah menyayanginya. Ya, sampai-sampai pun mungkin Fir'aun itu dia katakan memungkinkan Fir'aun atau Abu Lahab masuk surga. Hah? Ya, ada nggak sampai seperti itu? Ada. Kenapa? Karena besar rasa rojaknya tapi tidak ada rasa takutnya. Ya. Bagaimana jawaban antum kalau ada yang mengatakan demikian? Mungkinkah Fir'aun dan Abu Lahab itu masuk surga? Jawabnya apa? Mungkinkah Fir'aun atau Abu Lahab atau Haman masuk surga? Ya, kata para ulama, faman tawaqqafa anna Fir'aun wa Abu Lahab finnar faqad kafar. Barang siapa yang diam, ya, barang siapa yang tawakuf bahwa Fir'aun, Abu Lahab di neraka, maka kafir. Kenapa? Karena Allah menjelaskan dia di neraka. Antum diam, kafir, kata para ulama. Loh, dia itu antum kalau belajar akidah ya, nanti masuk akidah seperti tidak boleh kita tawakuf diam ketika Allah sudah memastikannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut ancamannya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul likulli humazatin lumazah. Ada orang yang mencela di sana. Kemudian antum mengatakan si fulan itu di neraka atau tidak? Hah? Tidak bisa kan gitu ya, itu namanya memvonis orang kan gitu ya, secara umum saja. Itu kan bahasanya umum. Tapi kalau sudah jelas disebutkan namanya, Fir'aun, Haman, kan gitu ya, Abu Lahab, ya, seterusnya. Dan Allah sudah menentukan namanya seperti itu. Antum diam, bagaimana? Apakah Fir'aun atau Abu Lahab di neraka atau tidak?
Wallahu a'lam. Hati-hati kafir itu. Iya kita katakan, itu di akidah. Karena akidah itu kita meyakini apa yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita pastikan juga. Ya? Jadi jangan gitu, itu murjiah, itu adalah salah satu penyimpangan murjiah. Antum sering dituduh mungkin ya, wah itu kelompok murjiah. Kenapa? Karena lunak sama pemimpin. Begitu ya. Lalu ini sama pemimpin, wah murjiah katanya. Padahal murjiah itu ya itu salah satu penyimpangannya. Ya, jadi pelaku-pelaku seperti sampai Firaun saja kata mereka memungkinkan dia masuk surga ala masyiatillah, atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ya tidak bisa, Allah sudah memastikannya di dalam kitabnya. Tidak bisa lagi dimasukkan dia ke dalam masyiatillah. Tapi kalau dia asalnya seorang mukmin, enggak apa-apa. Kan begitu ya? Ada seorang yang meninggal di atas keislamannya. Cuma dia mungkin pelaku maksiat. Kan begitu ya? Maka apa kita katakan? Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya secara cuma-cuma dan memasukkan dia ke dalam surga. Iya atau tidak? Iya. Tapi jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Iya, itu kalau dia ya masih ada keimanannya, dan itu tahta masyiatillah, selama itu di bawah kesyirikan. Iya. Nah, ya, khonifidin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, jadi ini dia muraqabatullah. Jadi seorang itu harus memiliki rasa takut dan harap itu bagaikan seorang muslim bagai dua sayap burung, yaitu dengan dua sayap seekor burung itu akan terbang. Nah, apabila dua hal tersebut, rasa harap cemas itu ada pada seorang muslim, maka dia akan bisa terbang tinggi menuju Allah Ta'ala. Ya, dia akan bisa terbang tinggi menuju Allah Ta'ala. Tapi ulama yang lain mengatakan itu tiga. Bahwasanya sayapnya itu harap dan cemas tadi, kan begitu ya, roja dan khauf. Kemudian yang merupakan kepalanya itu mahabbah, itu rasa cinta, karena berharap saja tapi takut, harap takut, akan tapi harus dengan ada juga rasa cinta. Itu tiga hal yang memang penting bagi seorang muslim untuk ada pada jiwanya. Hadapkan seluruh jiwamu kepada Allah Ta'ala, penuhi hatimu dengan rasa cinta kepadanya, ya, dan lisanmu dengan senantiasa berzikir kepadanya. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus banyak zikirnya, harus banyak berzikir. Saya pernah membaca, tapi saya lupa di marojinya itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila beliau mendapatkan sebuah masalah dan beliau sulit untuk memberikan keputusan, beliau akan mampu istighfar sampai 1000 kali. Sampai kapan? Katanya, sampai Allah membukakan. Ini pokoknya harus sampai dapat jalan keluarnya. Ini apa ijtihadnya ini? Bingung. Astagfirullah, astagfirullah. Terus beliau sanggup itu sampai mungkin 1000 kali, sampai Allah membuka masalah tersebut. Begitu para ulama kita. Ya, beda sama kita. Mau nikah saja istikharah. Ya Allah, ini solehat Anda ya Allah. Gitu. Allah Ustaz. Ya. Baik. Nah, jadi senantiasa berzikir kepadanya serta selalu gembira. Istikharah itu setahun sekali, seumur hidup sekali gitu ya. Padahal para salaf itu mau ke pasar saja istikharah. Ya, mau ke pasar saja istikharah dulu. Jadi ini ke pasar atau tidak ya? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, kan begitu ya, istikharah dulu. Wah, kayaknya hati tenang itu enggak ke pasar. Ya sudah, enggak usah ke pasar, enggak belanja, itu puasa hari itu. Ya, enggak usah belanja sama untuk di rumah. Jadi anak istrinya makan anu aja. Telur ceplok. Iya, serta selalu gembira, senang dan suka dengan semua hukum dan hikmahnya. Jadi kita harus bergembira dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ya, apapun itu. Baik itu dalam masalah-masalah seperti hukum rajam, kita harus senang dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disebutkan satu hukum langsung teng. Jangan disebutkan poligami, langsung naik pitam. Jangan, kan gitu ya. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita senang dulu. Kan gitu ya, ibu-ibu ya. Gitu ya. Bapak-bapak juga kan begitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Merasa selalu diawasi Allah adalah buah dari rasa takut kepadanya. Ini nasihat ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ini adalah buah dari khasyatullah. Buah dari rasa takut, sehingga itulah memunculkan merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Allahu a'lam bishawab. Masih banyak lagi, ini ada 2 lembar lagi. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya, masih di bab yang kelima, yakni adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ini saja ya kawan yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.
Ada yang bertanya mungkin? Cukup ya, udah masuk waktu sholatnya. Ustaz ini sengaja mungkin dekat-dekat waktu sholat supaya nggak ada yang tanya apa ya? Ya cukup dulu ya, insyaallah nanti kalau ada pertanyaan mungkin di luar majelis enggak apa-apa. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.